Udah nampak belum share screen-nya? Sudah kelihatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angelia Yolanda, NIM 2019-31038, dan teman kelompok saya Rahmat Darmawan S, NIM 2019-31012. akan memaparkan tentang DHCP atau Dynamic Host Configuration Protocol. Yang pertama ada definisi dari DHCP sendiri, yaitu protokol untuk mengelola pemberian konfigurasi jaringan secara otomatis agar perangkat-perangkat yang terhubung dalam suatu jaringan dapat saling berkomunikasi. DHCP ini tujuan utamanya adalah mengatur pemberian konfigurasi jaringan berupa IP address yang unik kepada perangkat-perangkat yang ada dalam jaringan. Dengan adanya IP address, suatu perangkat bisa mengakses jaringan dan bisa berkomunikasi dengan perangkat lain dalam jaringan tersebut. Selain IP address, konfigurasi jaringan lain yang juga diberikan adalah IP gateway dan IP DNS. DHCP disusun oleh perangkat-perangkat yang dibagi menjadi dua kelompok, yakni DHCP server dan DHCP client. DHCP server adalah perangkat yang bertugas memberikan konfigurasi jaringan secara otomatis, sedangkan DHCP client adalah perangkat yang menerima konfigurasi jaringan dari DHCP server tadi. Perangkat klien dalam jaringan biasanya berjumlah banyak dan bisa berupa berbagai macam perangkat, bisa berupa komputer, laptop, printer, CCTV, dan lain sebagainya. Nah, ilustrasi protokol DHCP bisa dilihat pada infografik berikut. Terlihat pada gambar, DHCP server sedang mengirimkan paket data berisi konfigurasi jaringan berupa address, IP gateway, dan IP DNS pada DHCP client. Tapi perlu diingat bahwa konfigurasi jaringan yang diberikan tidak serta-merta menjadi milik klien selamanya. Ada batas waktu yang tersedia bagi setiap konfigurasi jaringan yang diberikan. Mengapa demikian? Karena konfigurasi jaringan yang diberikan otomatis menjadi milik klien selamanya, maka jika ada perangkat yang mati, maka konfigurasi jaringannya akan tetap di perangkat yang mati dan tidak bisa digunakan untuk perangkat lainnya yang melakukan request. Selanjutnya, cara kerja di HCP. Baik, cara kerja DHCP yang pertama yaitu IP less request. Itu merupakan IP yang dimana pada saat DHCP server itu kita ketika meminta sebuah permintaan yang akan diterima oleh server. Maka dari itu server akan langsung memproses apapun yang permintaan kita pada komputer tersebut. Terus cara kerja DHCP yang pertama itu tahap IP less request tadi. Pada tahapan cara kerja DHCP, server yang pertama yaitu tahap yang mana sebuah komputer klien dalam jaringan tersebut meminta alamat IP address yang sudah tersedia di dalam DHCP server. Awalnya yaitu pada saat pertama kali komputer klien terhubung di dalam suatu jaringan, maka komputer klien akan meminta alamat IP address pada DHCP server yang tersedia. Yang kedua, tahap IP less over. Pada tahapan kedua ini yaitu tahap IP less over, di mana pada tahapan yang kedua ini DHCP server dengan broadcast yang disampaikan oleh klien yang baru tersambung dalam jaringan yang tadi. Dan selanjutnya DHCP server akan memberikan suatu penawaran pada komputer klien tersebut, yaitu merupakan alamat IP address. Tahapan yang ketiga yaitu IP less selection. Pada tahap yang ketiga ini sering dinamakan dengan IP less selection karena setelah diberikan berupa penawaran IP address dari DHCP, komputer klien yang meminta sebelumnya juga sudah menyetujui penawaran yang sudah diberikan tersebut oleh DHCP server. Dan kemudian komputer klien akan memberikan sebuah pesan ke DHCP server yang berisikan permintaan agar DHCP server tersebut meminjamkan salah satu dari IP address yang tersedia sebelumnya di dalam DHCP pool yang dimilikinya tersebut. DHCP pool yaitu ring IP yang dapat digunakan oleh sebuah host yang tersambung dengannya. Tahapan yang keempat yaitu tahap IP less acknowledge. Dan yang terakhir yaitu tahapan keempat dari cara kerja DHCP server. Pada tahap ini dinamai dengan tahapan IP less acknowledge. Di tahapan yang terakhir ini yaitu DHCP server akan menanggapi pesan dari komputer klien dengan mengirimkan suatu paket acknowledge yang berisikan IP address dengan informasi-informasi yang lainnya yang akan dibutuhkan. Dan kemudian setelah memberikan alamat IP address kepada komputer klien, DHCP server tersebut akan memperbarui isi database yang sudah mereka miliki sebelumnya. Dan sedangkan klien yang akan melakukan suatu kegiatan inisialisasi dengan mengikatkan nomor alamat IP address yang sudah diberikan sebelumnya. Dan komputer klien sudah dapat beroperasi di dalam jaringan tersebut.
Dalam DHCP server ini dapat kita simpulkan bahwa DHCP merupakan layanan pendistribusian alamat IP ke komputer klien secara otomatis. Dengan perangkat ini, seorang admin server tidak perlu melakukan setting alamat IP pada setiap komputer klien yang ingin terhubung dengan jaringan. Selain itu, dengan DHCP server, kemungkinan terjadinya IP konflik dapat dicegah karena telah memberi tanda alamat IP yang telah digunakan pada DHCP pool. Alamat IP yang telah digunakan dan dalam keadaan off pun dapat digunakan kembali atau reusable. Itulah mengapa banyak pihak yang menerapkan layanan ini pada jaringan mereka. Demikianlah pemaparan kami tentang DHCP. Sekian dan terima kasih.